Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bu Regina dan semua sahabat yang terkasih. Kita hari ini memasuki hari ke-7 dari novena 30 hari dengan tema rasa sakit penyesalan, kejahatan yang perlu kita hindari. Siksaan yang baru saja kita bicarakan bukanlah satu-satunya yang menyiksa jiwa-jiwa yang terpenjara di tempat penebusan dosa ini. Mereka masih merasakan kesedihan, penyesalan yang mendalam, kesunyian, dan celaan yang keras dari hati nurani mereka yang bersalah. 1000 kali lebih berat bagi mereka daripada rasa sakit api yang membuat mereka menderita tanpa terbakar. Di neraka, kata Injil, ulat yang menggerogoti terhukum tak pernah mati. Di api penyucian, ia pasti akan mati suatu hari nanti. Tetapi selama ia hidup, ia menggigit dengan kejam dan dengan kejam mencabik-cabik korbannya yang malang. Oh, betapa dahsyatnya pergulatan antara jiwa dan rasa bersalahnya. Dari kedalaman penderitaannya, jiwa yang terpenjara mengenang dengan sedih keberadaannya di bumi ini. Dalam cahaya api yang menyiksanya, ia melihat dengan jelas semua kejahatan yang telah dilakukannya dan yang dapat dihindarinya dengan rahmat Tuhan. Kejahatan yang tidak pernah diakuinya. Ia menemukan jutaan dosa yang tak pernah disadarinya atau yang dianggap remeh karena tak melihat perlunya pemeriksaan hati nurani. Terpaksa mengakui kesalahannya padahal ia hanya perlu berusaha untuk lebih mengasihi dan adil. Jiwa malang itu sangat tersiksa dan berseru dalam delirium siksaannya. Ya Tuhan, Engkau adil dan penghakiman-Mu adil. Akulah satu-satunya penyebab penderitaanku. Oh, seandainya aku bisa memulai hidupku di bumi lagi, Tuhan. Betapa aku akan melayani-Mu dan betapa hati-hatinya aku akan melindungi jiwaku dari api penyucian. Penyesalan yang sia-sia dan hampa, sayangnya sudah terlambat. Marilah kita belajar, wahai jiwa-jiwa yang setia, marilah kita menjauhi kejahatan. Marilah kita melakukan pertobatan di bumi ini untuk menghindari siksaan yang dahsyat. Cacing yang menggerogoti di api penyucian. Ya Tuhan, pukul, bakar, remukkan kami di dunia ini, dan bantulah kami menghindari tempat pertobatan itu. Kebaikan yang seharusnya kita lakukan, siksaan lain bagi jiwa-jiwa yang terbuang adalah melihat semua kebaikan yang bisa dilakukannya, namun diabaikannya. Semua berkat yang diterima dari karunia Allah dan yang sering disalahgunakannya.
Apalagi yang bisa Allah lakukan bagi jiwa itu. Ia memeliharanya dengan sakramen-sakramennya, menguatkannya dengan rahmat, menyemangatinya dengan teladan baik yang disaksikan orang lain. Didukung oleh begitu banyak karunia, jiwa itu seharusnya mengambil langkah besar di jalan menuju kekudusan dan tiba seperti banyak jiwa lainnya pada tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi. Namun, jiwa itu seringkali berhenti di tengah jalan atau berjalan lambat. Seandainya saja ia murah hati, telah melakukan penebusan dosa dan pengorbanan. Seandainya saja ia menerima kesulitan hidup yang tak terelakkan dengan pasrah, ia akan menjadikan bumi sebagai api penyucian dan akan memasuki kerajaan abadi dengan sedikit atau tanpa pemurnian yang diperlukan. Sekarang ia harus menanggung melalui kesalahannya sendiri dan tanpa jasa penderitaan dan siksaan yang jauh lebih besar. Alih-alih mahkota kemuliaan yang seharusnya diterimanya di surga, ia justru disiksa dengan mahkota api di api penyucian. Betapa menyakitkannya kenyataan itu. Jiwa-jiwa yang terkasih, bukankah kita sendiri hanya melakukan sedikit perbuatan baik? Sudahkah kita berdoa untuk arwah orang-orang yang terkasih yang telah meninggal? Marilah kita bertekad untuk berbuat lebih baik di masa depan dengan pertolongan Tuhan dan melalui perantaraan Bunda Maria. Mari kita sama-sama dengarkan kesaksian Gerson, Rektor Universitas Paris yang terkenal karena kebajikan dan kefasihannya, menceritakan dalam salah satu bukunya kisah seorang ibu miskin yang dilupakan oleh putranya dalam kematiannya. Tuhan mengizinkannya menampakkan diri kepada putranya untuk mengungkapkan penderitaannya dan memohon doanya. Anakku, serunya. Anakku sayang, bayangkan ibumu yang malang yang begitu menderita. Bayangkan siksaan yang mengerikan yang kepadanya keadilan Tuhan telah menghukumku atas dosa-dosa kehidupan fana saya. Yang paling menyiksa bagi saya adalah penyesalan. Penyesalan yang saya miliki karena begitu sedikit mengasihi Tuhan setelah Dia telah menganugerahkan begitu banyak rahmat kepada saya. Aku telah menyinggung Tuhan yang begitu agung, adil, dan penuh kasih. Bapa yang begitu lembut, seorang dermawan yang begitu murah hati. Pikiran itu sendiri begitu menyakitkan. Itu membunuhku terus-menerus. Cacing yang menggerogoti itu seperti belati tajam yang menusukku tanpa menyebabkan kematianku. Itu membuatku menangis darah. Namun demikian, aku terpaksa memukul dadaku dan berseru, Tuhanku, Engkau adil dan tidak memihak. Jika aku begitu menderita, itu karena kesalahanku sendiri. Kesalahanku yang besar. Oh anakku, jika engkau masih mencintaiku, kasihanilah aku. Cabutlah belati itu dari dadaku.
Bebaskan aku dari cacing yang menggerogoti ini, dan bukalah gerbang surga untukku. Aku mohon kepadamu, anakku tersayang, untuk melayani Tuhan lebih dari ibumu yang malang, dan untuk mati dengan penyesalan di hatimu. Setiap pada peringatan dan permohonan ibunya, anak itu terus-menerus berdoa untuk ibunya dan meninggal dalam kekudusan. Mari kita masuk berdoa bersama. Tuhanku, berikanlah aku rahmat untuk menjadi kudus dan sempurna seperti Engkau inginkan. Karena kelalaian, jiwa-jiwa di api penyucian dihukum berat oleh penyesalan yang terus-menerus mencabik hati mereka. Tuhan, redahkanlah penyesalan mereka dengan mengampuni kesalahan mereka. Belati yang menusuk hati mereka begitu menyakitkan. Ya Yesus, jadilah pendamai mereka. Panggil anak-anak-Mu dan saudara-saudara kami ke pangkuan kemuliaan-Mu. Semoga mereka beristirahat dalam damai. Amin. Terima kasih.